Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iris Bayu. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara atau hal yang membuat Bapak tidak bisa menerima siswa ke Thailand dan juga bisa berkuliah ke seluruh negara ASEAN termasuk Jepang, US, dan lain-lain. Terima kasih. Satu hal. Apa tadi perjalanan ya? Iya, yang ditanyakan bagaimana untuk meraih beasiswa ya. Beasiswa, bagaimana perjalanan bisa menerima beasiswa hingga sampai ke Thailand dan kemudian bisa pilih ke seluruh negara Asia sampai US juga. Oke, untuk yang pertama kali waktu zaman itu saya masih D3 ya. Memang niatnya itu kan waktu zaman dulu kalau lulusan D3 ke S1 itu beasiswanya itu sedikit sekali, kurang malah boleh dibilang. Maka dari itu saya niatkan untuk dari D3 itu ke S1 kemarin. Di S1 itu saya bela-belain bagaimana bisa masuk ke universitas negeri, baik di Unpad ataupun UI. Jadi saya tesnya dua-duanya dan dua-duanya dapat. Tapi karena Unpad dapat dulu, saya masuk ke Unpad saja dulu. Karena saya tidak mau apa itu namanya rugi di waktu, karena 3 tahun saya habiskan di Akper, kemudian 1 tahun saya habiskan di Pare. Jadi tahu Pare ya, kampung Inggris di Jawa Timur, Kediri. Jadi saya habiskan di sana 7 bulan ya. Saya habiskan di sana 7 bulan di Pare. Jadi saya ngambil kursusan dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam itu saya tidak henti-hentinya. Tidak berhenti. Jadi 6-7 kursusan saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Setiap hari selama 7 bulan. Jadi memang niatnya saat itu memang bahasa Inggris itu harus fasih keluar 7 bulan dari situ. Nah setelah bahasa Inggris oke selama 7 bulan, baru saya tadi tes MOOC atau tes di UI, keterima dua-duanya. Nah dari situ memang perjuangan itu panjang ya, mau lanjut S1 tadi 2 tahun setengah di Unpad itu bersama profesinya. Nah, selama di situ saya mencari peluang beasiswa. Jadi yang kemarin itu sebenarnya tidak ada niat pengen masuk ke Thailand itu, karena memang bunyi-bunyinya di Indonesia itu untuk beasiswa ke Thailand itu ya memang kurang. Orang tahunya pasti beasiswa itu ke US, ke Eropa, ataupun ke belahan negara lainnya, bukan di Asia begitu. Jarang sekali ada di Thailand begitu. Cuman kemarin itu karena dicek, coba juga di Belanda, kemudian saya cek ada juga di Thailand. Kemarin itu kan karena saya mendapat rekomendasi dari dekan saya waktu di S1 di Unpad. Jadi beliau itu kan lulusan di Thailand, di Songkhla, di Thailand Selatan. Nah, saya mintalah rekomendasi sama beliau. Nah, karena ini kan posisinya memang kompetisi ya, kompetisi di Thailand itu akhirnya dapat. Tapi itu baru lulus saja, belum beasiswanya, lulus saja. Nah, habis itu sesi wawancara. Habis wawancara itu mereka tanya, ada gak uang untuk melanjutkan kuliah ini? Saya bilang tidak ada. Tapi karena nilai bagus, akhirnya mereka pertimbangkan tuh untuk dapat beasiswa full begitu. Nah, di Belanda pun juga dapat, tapi beasiswanya setengah. Nah, saya tidak maulah merepotkan orang tua, lanjutlah ke Thailand tadi begitu. Nah, kalau sekarang ini teman-teman itu beasiswanya banyak. Banyak sekali. LPDP ada, beasiswa Dikti ada, kemudian beasiswa government to government ada, beasiswa kampus to kampus ada, mau exchange program juga banyak. Jadi banyak sekali peluang, jadi saya bilang untuk perawat ini. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh saya capek begitu mencari beasiswa. Kalau sekarang gampang. Kan Azli ini sebetulnya bentar lagi mau S3 juga di Thailand juga lanjutnya. Cuman beliau ini sibuk untuk ngurusin Poltekkes dulu ini, makanya belum belum lanjut ke S3. Nah, tadi saya bilang sambil kuliah carilah apa itu namanya networking untuk menjalin silaturahmi biar bisa melanjutkan kuliah tadi. Nah, selain di Thailand tadi, mengapa saya bisa pergi ke luar negeri kemana-mana tadi? Karena memang selama saya kuliah waktu S2 itu, saya kan tahun 2013 saya kuliah nih S2. Beasiswanya dapat 2 tahun. Tapi setelah 1 tahun, saya dipromosikan lanjut ke S3. Jadi kalau tanya apakah saya dapat ijazah S2, tidak ada. Tidak ada ijazah S2 saya, tidak selesai. Karena langsung lompat ke S3.
Jadi ada program fast track namanya. Dari S1 ke S3. Dikasih lagi beasiswa 5 tahun. Untuk program fast track tadi. Nah, ada fast track tapi sudah sudah disesuaikan dengan ijazah, disetarakan dengan ijazah kita di Indonesia. Jadi setara S2 dan S3 tadi. Nah, agar dapat pergi ke luar negeri tadi, alhamdulillah di kampus saya ini, di Chulalongkorn University ini, mereka menyiapkan banyak beasiswa. Ada namanya beasiswa presentasi ke luar negeri, ke London. Ke luar negeri bebas mau kemana saja, makanya saya pilih London. Saya dapat beasiswa itu. Kemudian ada namanya beasiswa pengalaman penelitian. Pengalaman penelitian itu bebas. Mau di atas 6 bulan, mau 3 bulan, terserah. Ada keuangannya seperti itu. Yang jelas, setiap beasiswa itu harus menerbitkan artikel penelitian satu ke jurnal internasional top ranking 10%, 10%, top 10%. Jadi kalau misalnya mau dapat beasiswa, harus siap publikasi penelitian. Kalau publikasinya hanya ke jurnal ecek-ecek saja, tidak akan dapat. Jadi memang harus punya jaminan, harus bisa publikasi ke jurnal internasional terbaik. Maka dari itu saya bisa keterima tadi ke Florida tadi, saya bisa keterima ke London tadi, karena memang jaminan saya secara pribadi, saya menjamin bahwa terbit riset artikel di jurnal internasional. Makanya dapat itu. Kemudian untuk ke 10 negara ASEAN tadi, memang saya koordinator research koordinatornya bersama advisor saya, Dr. Yupin, bagaimana bisa mengembangkan suatu proyek penelitian di 10 negara Asia. Maka dari itu kita bikin suatu proyek penelitian. Makanya saya bisa pergi keliling 10 negara tadi. Nah itulah sekilas 3 atau 5 tahun pada saat saya menempuh pendidikan S3 tadi. Jadi sambil menyelam minum air. Oke, begitu saja. Pengen dengar Dr. Joko ngomong pakai bahasa Thailand. Oh, kalau itu tanya sama Kan Azli. Nah, Dr. Joko sekarang diminta ngomongnya pakai bahasa Thailand coba. Closing statement gitu. Kenapa? Ya udah ngomong sama saya aja kalau gitu. Pur alaidina. Oke, Dr. Joko. Kap. คุณสบายดีไหม ไม่สบายครับ ไม่ไปไหน มีปัญหามากเหนื่อยมากวันนี้ครับ โอเคกินแล้วไหม กินแล้วครับ กินนิดเดียว ครับ ขอบคุณครับ บาย Terjemahan di bawahnya ya. Udah ya, yang lain udah dengar saya ngomong pakai bahasa Thailand ya sama Pak Joko ya. Jadi udah teruji ya bahasa Thailandnya Pak Nazri ya.